warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat-sahabat Tol Langit Sembilang yang saya hormati dan saya muliakan dimanapun juga berada. Beredar video di YouTube bagaimana barisan Gus-Gus Nusantara mendukung Ganjar Pranowo untuk maju menjadi calon presiden. Kami Gus-Gus Nusantara mendeklarasikan untuk mendukung Bapak Ganjar Pranowo sebagai Presiden RI 2024-2029. Yang waras tidak boleh mengalah terhadap mereka, para pencoleng-pencoleng agama yang menjadikan agama sebagai alat politik. Ini bertanda buruk buat Caimin, di mana Caimin ini memiliki latar belakang santri, partai yang dikendarainya atau yang dipimpinnya adalah partai yang dilahirkan oleh Nahdlatul Ulama. Justru kemudian para gus-gus memilih mendeklarasikan diri mendukung Ganjar Pranowo. Tentu ini sangat merugikan Caimin sebagai sosok yang merasa dekat dengan santri, karena memang beliau santri. Ketika beredar video ini, saya langsung mengingat bagaimana pidato Gus Yahya beberapa minggu yang lalu yang mengatakan bahwa PKB adalah partai santri, partai yang didirikan oleh Nahdlatul Ulama, tapi sangat sedikit gus-gus yang menjadi politisi papan atas di Jakarta. Bahkan beliau dengan terang menyampaikan bahwa politisi utama PKB yang Gus hanya 2 orang, yaitu Gus Imin dan Gus Adi. Yang dimaksud Gus Imin itu adalah Muhaimin Iskandar dan kakaknya Halim Iskandar yang sekarang menjadi Menteri Desa. Nah, bisa jadi apa yang dilakukan gus-gus ini bagian daripada perlawanan yang dilakukan terhadap Caimin secara tidak langsung. Mereka mau mengatakan bahwa kami sebagai gus-gus tidak terakomodir di dalam PKB. Nah, ini efeknya. Sehingga memang ke depan ini mesti PKB berbenah diri. Basis-basis pesantren, tokoh-tokoh pesantren yang ada di beberapa daerah khususnya Jawa Timur dan Jawa Tengah yang memang layak maju ke kancah pertarungan politik nasional, itu mestinya PKB sudah harus merangkul mereka. Sehingga kemudian suara-suara seperti ini tidak akan terjadi. Belum lagi misalnya yang kita dengar juga baru-baru ini bagaimana para ulama-ulama di Madura juga mendeklarasikan diri untuk Ganjar Pranowo. Nah, kalau ini terus-terus terjadi, bisa dipastikan bahwa suara PKB yang harapan besarnya dari Nahdlatul Ulama ini akan semakin tergerus. Apalagi kita tahu sendiri bahwa survei terakhir PKB ini anjlok. Dan saya kira ini akan semakin anjlok manakala Muhaimin tidak mengevaluasi dirinya kembali. Dan apapun itu, bisa jadi ini bagian daripada kekecewaan orang-orang yang selama ini loyal kepada Gus Dur dan merasa Gus Dur ditinggalkan oleh Muhaimin, atau partai PKB yang didirikan oleh Gus Dur diambil secara paksa oleh Muhaimin. Nah, inilah efek dominonya. Karena itu saya berharap ke depan PKB ini mesti berbenah diri, karena ini masih ada range waktu sekitar 2 tahun untuk membenahi ini semua.
Karena ini masih berputar terus ini. Kita berharap daerah-daerah lain tidak menyusul. Karena kalau Gus-Gus sudah se-Nusantara sudah menyatu seperti ini, untuk Ganjar ini sangat berbahaya, khususnya di basis pesantren. Artinya apa? Asumsi sampai hari ini yang kita bisa berikan bahwa mayoritas Gus-Gus tidak menginginkan Muhaimin menjadi presiden. Mereka lebih memilih Ganjar Pranowo. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI harga mati, salam Nusantara. Lora Bahrus dari Madura, monggo mriki. Kami Gus-Gus Nusantara mendeklarasikan untuk mendukung Bapak Ganjar Pranowo sebagai Presiden RI 2024-2029. 2024 NKRI. 1, 2, 3. Karena Ganjar ini merupakan sosok tokoh nasional yang dekat dengan ulama, dekat dengan pesantren, dan dia juga menantunya Bapak Kiai Hisam, tokoh yang sangat disegani di daerah Jawa Tengah, yaitu Purbalingga, Bapak Hisam Abdul Karim. Dan istrinya Pak Ganjar pun merupakan ibu kita, karena beliau, istrinya Pak Ganjar, Bu Nyai Atika, itu pengurus muslimat Purbalingga. Jadi kami sebagai santri dan Gus Nusantara sudah layak dan patut untuk mendukung.